وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan pintu kebaikan untuk kita, selalu memberikan kesempatan untuk kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan, khususnya di malam hari ini ketika kita dibukakan oleh Allah untuk beribadah salat maghrib. Kemudian kita lanjutkan dengan ibadah belajar, mendengarkan ceramah agama, membahas hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan ini kita kembali melanjutkan lagi pembahasan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, yang mana kita di malam hari ini insyaallah membaca kelanjutan hadis yang beliau sebutkan di kitab Al-Janaiz, kitab kumpulan hadis terkait dengan jenazah. Kita akan baca hadis 524 di cetakan saya ini. Kata penulis rahimahullahu taala, wa an Aisyata radhiyallahu taala anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam hina tufiya sujjiya biburdi hibarah, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Al-Bukhari beliau keluarkan di nomor 1241, Imam Muslim di nomor 942. Kata beliau rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya, tatkala beliau wafat, itu Nabi ketika beliau meninggal, itu beliau meninggal di umur 63 tahun. Waktu itu sujjiya biburdi, beliau ditutup dengan burde hibarah, beliau ditutup dengan kain yang tidak berjahit ujungnya, yang bergaris-garis. Hadis ini beliau bawakan setelah hadis sebelumnya, ketika seorang meninggal disunahkan kita untuk menutupkan apa kemarin? Matanya. Setelah itu, ini yang kita lakukan. Kita menutupnya dengan kain yang menutupi seluruh badannya. Tentunya setelah dibuka pakaian yang dia meninggal dengannya. Kalau ada bajunya atau celananya sebelum meninggal, maka kita buka. Setelah itu kita tutup
dengan kain yang tidak berjahit. Yang tidak berjahit. Apa hikmahnya? Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala dalam syarah Muslim. Hikmahnya adalah, kata beliau, setelah beliau mengatakan fi waqtihi istihbabu tasjiyatil mayyit wa huwa mujma'un alaihi wa hikmatuhu siyanatuhu minal inkishaf wa sitru auratihi. Ini hikmahnya. Kata beliau rahimahullah, di hadits ini menunjukkan sunnahnya kita menutup orang yang telah meninggal dengan kain yang tadi yang kita sebutkan, kain hibaroh. Kain hibaroh ini kain yang dibuat oleh orang Yaman, bergaris. Sunnahnya menutup dengan itu. Tidak harus kain bergaris, kain apa saja yang penting tidak berjahit seperti sarung. Iya, ditutup di atasnya. Hikmahnya, kata beliau, ini perkara disepakati supaya tidak tersingkap aurat si mayat. Jadi ketika kita tutup dengan kain besar itu, akan terjaga apanya? Auratnya. Sekaligus, kata beliau, juga di samping menutup auratnya, juga ini menjaga supaya tidak berubah jenazah tersebut dengan cepat. Karena disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Qudamah bahwa jenazah ketika meninggal jangan letakkan di tanah. Dia diletakkan di atas papan atau yang semisalnya dan dilapisi oleh kain. Kenapa? Disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Al-Mughni, beliau katakan wala yutrakul mayyit 'alal ard li'annahu asra'u li fasadihi walakin 'ala saririn aw lawhin liyakuna la ahfad lahu. Kata Imam Ibnu Qudamah, jangan dibiarkan orang yang meninggal itu di atas tanah, karena itu akan membuat cepat rusaknya. Maka hendaklah diletakkan di atas sarir, tempat tidur, aulauh atau papan, supaya itu lebih menjaganya. Jadi kita tutup dan kita letakkan di atas tempat tidur atau kasur atau tikar, itu lebih menjaga si mayit supaya tidak cepat berubah. Di sini juga disebutkan oleh para ulama bahwa sunnah bagi orang yang hadir ketika saudaranya meninggal, sunnah bagi yang hadir setelah dia memejamkan matanya, dia bukakan pakaiannya. Karena inilah saat yang tepat sebelum badannya semua apa? Kaku. Kalau misalnya terlambat, maka tidak boleh dibuka dengan biasa, tapi digunting. Kenapa? Karena kalau kita buka dengan paksa saat sudah kaku, maka ini akan membuatnya patah. Dan Nabi katakan, kasru abmul mayyit ka kasrihi hayya. Mematahkan tulang mayat, yaitu orang sudah meninggal, sama dengan hukum mematahkan saat dia hidup. Ini yang dijaga. Artinya kalau kita hadir saat itu, kita bukakan pakaiannya langsung dan kita tutup dengan kain. Kalau tidak sempat, maka nanti saat memandikan, sebelum memandikannya maka kita gunting. Tidak boleh dibuka seperti biasa, kita gunting. Ini kalau mayatnya sudah kaku. Ini sunnahnya. Ini sunnah yang disebutkan dalam hadis yang ada di hadapan kita. Kemudian kata beliau rahimahullah wa anha, dan juga dari Aisyah
anna Aba Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu qabbala an-nabiyya ba'da mautihi, rawahul Bukhari. Hadis ini yang kedua ini riwayat Imam Al-Bukhari. Kata beliau dari Aisyah juga radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Abu Bakar terkenal sahabat yang paling mulia. Sepakat kaum muslimin bahwa Abu Bakar lah orang yang paling mulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Abu Bakar belum mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi meninggal. Hadis ini satu fikih, satu faedah, boleh mencium orang yang telah meninggal. Boleh mencium orang yang telah meninggal. Apa dalilnya? Hadis yang ada di hadapan kita sangat jelas. Ya, misalnya orang sudah meninggal, lagi disemayamkan, sebelum dimandikan atau setelah dimandikan, sebelum dikafani, boleh dicium oleh keluarganya atau kerabatnya. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimallahu taala, Imam Nawawi ini termasuk ulama Syafi'iyah, ulama orang-orang Syafi'iyah yang tentunya yang menjadi rujukan di kalangan Syafi'iyah. Beliau punya dua tulisan yang menjadi rujukan dari orang Syafi'iyah, walaupun belum meninggal muda, tapi beliau punya tulisan yang menjelaskan madhab Syafi'iyah. Yang pertama Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, ada kitab beliau Minhaj Syarah Sahih Muslim, jadi beliau mensyarah Sahih Muslim. Ya, dan yang kedua ya Syarah Al-Muhaddab, dan syarah itu tidak sampai belum sempurnakan, belum meninggal, tidak sampai selesai, beliau katakan terkait dengan hadis ini di Syarhul Muhaddab, yajuzu li ahli al-mayyit wa asdiqaihi taqbila wajhihi, boleh bagi keluarga si mayat, demikian pula teman-temannya, untuk mencium wajah si mayit. Boleh, hal yang dibolehkan. Sabata fihil ahadits, beliau katakan telah datang padanya hadits diantaranya yang ada di hadapan kita. Hadits Aisyah bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu beliau mencium siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah hadis ini. Kemudian hadis berikutnya, kata beliau rahimallahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanah. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Hasan artinya yang bisa dipakai untuk berhujjah, berdalil. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Beliau berkata dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsul mukmin, jiwa seorang mukmin, mu'allaqatun bidainihi, itu akan tergantung dengan sebab utangnya. Dengan sebab utangnya, hatta yuqada anhu, sampai dibayarkan untuknya. Sampai dibayarkan untuknya. Hadis ini menjelaskan hukum bagaimana si mayit, orang meninggal itu kalau punya utang. Tidak ada silang pendapat di kalangan ulama rahimahumullah bahwa wajib membayarkan utang si mayit dari hartanya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait dengan warisan, ketika disebutkan bagian dari ahli waris ketika ada dari keluarganya orang tuanya meninggal,
Disebutkan bagian-bagiannya. Kalau meninggal istri, maka suami sekian. Kalau tidak punya anak sekian. Tapi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 11, berapa kali diingatkan? Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah dia keluarkan wasiatnya, yang dia wasiatkan, atau setelah apa? Utangnya. Jadi pembagian itu dibagi setelah dikeluarkan dulu wasiatnya. Misalnya orang tuanya pernah berwasiat, ini harta ya untuk si sana sebagiannya. Tentunya ada ketentuannya. Karena dalam berwasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Terus tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Tidak boleh. Tahu ahli waris? Anak misalnya. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Orang tua punya harta. Tidak boleh dia bilang, ini rumah sana saya wasiatkan untuk kakakmu, rumah yang sana saya wasiatkan untuk adikmu. Ini tidak boleh. Untuk ahli waris tidak boleh berwasiat. Karena Nabi SAW bersabda, la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris, karena dia akan membagi harta warisan. Ini yang perlu diperhatikan, karena banyak sekarang perkelahian gara-gara berwasiat kepada siapa? Ahli waris. Jadi ahli waris tidak diwasiati. Yang diwasiati adalah orang yang kalau ini meninggal, dia tidak dapat harta pembagian karena tertutup. Karena tertutup dengan adanya apa? Ahli waris. Misal saya meninggal, saya punya anak, punya istri, ada orang tua masih hidup, saya punya juga saudara dan saudari. Ini kan kalau ada anak, ada orang tua, saudara tidak dapat. Saudara apa? Tidak dapat. Maka boleh saya berwasiat, kasih ommu sana, yang sana sekian. Tapi catatannya tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Kalau lebih dari sepertiga, maka yang dikasih hanya sepertiga. Misalnya dia punya uang 10 juta. 10 juta. Dia mewariskan kepada anak dan istrinya. Dia berwasiat untuk ommu sekian. Boleh sepertiga. Berapa sepertiga dari 10 juta? Berapa? 3 juta sekian. Sisanya baru untuk ahli waris. Untuk ahli waris. Jadi ini namanya wasiat untuk selain ahli waris. Adapun ahli waris akan membagi harta warisan. Sebelum mereka bagi ini harus tanya dulu, ada utangnya enggak orang tua, atau ada wasiatnya enggak. Jadi ditanya dulu utangnya. Kenapa harus dibayar dulu utangnya? Ini disepakati oleh para ulama karena jiwa dari orang tua itu kalau ada utang akan terus bergantung selama utangnya tidak dibayarkan dari harta warisannya. Apa dalilnya? Hadis yang ada di hadapan kita. Kata Nabi SAW, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqada anhu. Jiwa seorang mukmin itu selalu akan tergantung dengan sebab utangnya sampai dibayarkan utangnya. Dan kalau tidak ada dari harta peninggalannya, anggaplah dia tidak punya warisan, maka yang membayarkan adalah ahli warisnya dari harta mereka. Dari harta mereka. Ini yang wajib. Ini yang wajib. Dan kalau juga tidak ada, maka boleh orang lain dari kaum muslimin, boleh orang lain dari kaum muslimin. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Salamah ibn Al-Aqwa radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, anna rajulan tufiya wa alaihi dain falam yusalla alaihi nabi wa qala sallu ala sahibikum wa qala Abu Qatadah shalla alaihi ya Rasulullah wa alayya dainuhu fa shalla alaihi. Ini kalau dia tidak punya uang untuk bayar, tidak ada harta peninggalannya, ahli warisnya juga tidak bisa.
maka yang membayarkannya adalah kaum muslimin yang mampu. Yang mampu. Berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Salam ibn Al-Aqwa, bahwasanya beliau berkata, seorang lelaki wafat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia memiliki utang. Nabi tidak mau solati. Nabi tidak mau solati. Dan mereka katakan ya kepada beliau untuk solati, dan beliau tidak solati. Para sahabat hanya mendengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi. Kata Nabi, sallu ala sahibikum, solati teman kalian. Nabi tidak solati, beliau hanya bilang solati teman kalian. Maka berkata Abu Qatadah, solatlah untuknya ya Rasulullah, saya yang menanggung utangnya. Kata Abu Qatadah, saya yang menanggung utangnya. Maka Nabi mensolatinya. Nabi mensolatinya. Di sini hadis ini menunjukkan bahwa tidak harus ahli waris. Tidak harus apa? Ahli waris. Boleh dibayarkan oleh orang lain dari kaum muslimin. Kalau tidak ada yang mampu sama sekali dari kaum muslimin, maka yang membayarkannya adalah pemerintah kaum muslimin dari Baitul Mal. Yang membayarkan utangnya adalah siapa? Pemerintah kaum muslimin. Pemerintah kaum muslimin. Ini terkait dengan masalah utangnya. Ini masalah utangnya. Kemudian setelah itu kita akan masuk dalam memandikannya. Nah, sebelum kita masuk dalam memandikannya, untuk melengkapi bab ini, sekarang kita bahas sedikit hukum mengumumkan orang yang meninggal. Karena insya Allah pertemuan akan datang mungkin baru kita bahas memandikan. Kita bahas memandikan. Untuk kelengkapan dari yang kita ambil, kita telah mengambil semuanya ya, sebelum meninggal. Mulai dari sebelum meninggal sampai dia meninggal, ya, tutupkan matanya, kemudian ditutupi dengan kain, dan tadi juga dibayarkan utangnya. Nah, sekarang masalah mengumumkan orang yang telah meninggal. Mengumumkan orang yang telah meninggal. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Para ulama rahimahumullah ta'ala terkait dengan hukum mengumumkan orang yang meninggal, ini ada dua jenis. Ada dua hukumnya. Pertama, hukumnya adalah diharamkan. Hukum mengumumkan orang yang meninggal, siapapun itu, hukumnya adalah diharamkan. Kapan itu? Yaitu ini ada bentuk khusus, yaitu kalau diumumkan seperti cara orang jahiliyah sebelum Islam. Kalau diumumkan dengan cara orang jahiliyah sebelum kita, sebelum diutus Nabi kita Muhammad SAW. Gimana caranya? Dinukil oleh para ulama bahwa orang jahiliyah kalau ada yang meninggal, maka mereka mengutus orang di setiap penjuru. Apa yang dia lakukan? Dia nangis, ratapi, dan dia sebutkan kebaikan-kebaikannya. Dia sebutkan apa? Kebaikan-kebaikannya. Sambil pukul-pukul dada, pukul-pukul pipi, robek-robek pakaian. Pengumuman yang seperti ini adalah pengumuman yang diharamkan. Pengumuman yang diharamkan, yaitu dengan menyebutkan hal-hal yang membanggakan dari yang meninggal. Hal-hal yang membanggakan dari yang meninggal. Demikian pula disebutkan dan izhar at-tafajju', menampakkan sekali kesedihannya. Dia umumkan dalam rangka seperti itu. Pengumuman seperti ini adalah pengumuman yang diharamkan. Tidak boleh hal tersebut berdasarkan banyak dalil. Di antaranya hadis dari Ummu Atiyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau berkata, bay'ana Rasulullah SAW
wa nahana 'anin naihah. Kami membaiat Rasulullah, maksudnya di atas Islam. Dan Nabi melarang kami dari niyahah, meratapi orang yang telah meninggal. Meratapi orang yang telah meninggal. Bahkan juga dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, Nabi SAW bersabda, "Sintani huma bin nasi kubur." Kata Nabi, ada dua perkara yang kalau ada di tengah manusia itu kekafiran. Ini yang menunjukkan haramnya, karena Nabi bilang itu adalah kekafiran. Apa itu? Niyahah alal mayyit wa ta'nun fin nasab. Meratapi orang yang telah meninggal dan mencela nasab. Dua ini kalau ada, itu adalah kekafiran. Itu adalah kekafiran. Meratapi orang yang telah meninggal dan mencela keturunan nasab. Juga datang dalam masalah ini haditsnya dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna." Ada 4 perkara di tengah umatku ini kadang terjadi, mereka tidak tinggalkan. Masih ada perkara jahiliyah itu, perkara yang dibenci oleh Islam. Ada 4 perkara. Apa itu? Kata Nabi, al-fakhru fil ahsab, berbangga-bangga dengan nasab. Saya Andi, saya Karaeng, saya apa lagi? Ya, Puang, saya Opu, oh, Masya Allah. Apa? Peta. Pokoknya hal-hal yang apa? Berbangga-bangga dengan nasab. Iya, nasab, kata Nabi SAW, tidak bisa mempercepat siksaan dan tidak bisa memperlambat juga siksaan. Keturunan ini percuma, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu untuk saling kenal saja. Oh, sana keturunan Andi, keturunan Karaeng, untuk kenal saja, bukan untuk berbangga-bangga. Nah, tapi ini kalau ada dan ini tidak ditinggalkan oleh umat ini, masih ada orang yang seperti itu. Al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan nasab, keturunan. Ini pertama. Yang kedua, wat-ta'nu fil ansab, lawannya mencela nasab. Iya, mencela nasab. Kamu apa tonggi? Iya, Pasari lihat anak apa Pasari? Iya. Jadi dia maksudkan dengan ucapan itu apa? Untuk menghinanya. Ini perkara jahiliyah. Merendahkan. Ini perkara jahiliyah. Kemudian yang ketiga, yang belum ada pembahasan kita, wal istisqa bin nujum. Ini yang ketiga perkara jahiliyah yang dibenci oleh Islam, diharamkan ada, menyandarkan turunnya hujan kepada bintang. Turun hujan, oh memang karena bintang itu. Ini perkara jahiliyah. Perkara jahiliyah. Yang terakhir, dan ini yang menjadi titik pembahasan kita di malam hari ini, yang menunjukkan haramnya mengumumkan mayit orang yang meninggal dengan cara meratapinya. Kata Nabi, an-naihah, an-niyahah, melakukan niyahah, meratapi orang yang telah meninggal. Dan Nabi tegaskan, wan-naihah idza lam yatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha syirbal min qatiran wa dir'un min jarab. Orang yang meratapi yang meninggal, kalau dia tidak bertobat sebelum dia meninggal, ini orang yang meratapi. Ada orang meninggal, dia ratapi, robek-robek bajunya, pukul-pukul dadanya, pipinya, dia apa rambutnya? Hah? Jambak. Baik, dia jambak rambutnya. Iya, pokoknya dia menampakkan apa? Kalau dia tidak ridho, itu meninggal.
Kata Nabi, orang yang melakukan seperti itu kalau dia tidak bertobat sebelum dia meninggal, maka akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan dia punya pakaian tapi dari kotiron, ter yang mendidih. Wadirun min jarab, ada pakaian di tengahnya dari jarob. Jarob itu nanah kudis pakaiannya. Ini menjijikan yang akan didapatkan oleh orang yang meratapi orang meninggal, dan ini menunjukkan semuanya itu dosa besar, diharamkan dalam syariat kita. Adapun nangis tanpa diratapi, hanya keluar air mata karena sedih, tanpa meratapi, tanpa merobek-robek pakaian, menarik-narik rambut, ya, tanpa itu, maka itu hal yang dibolehkan, tidak mengapa. Tidak mengapa. Ini yang dikatakan oleh para ulama, dalam hal ini mayoritas ulama, kalau tidak disertai oleh tadi itu, tidak mengapa. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah kejadian dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ketika meninggal anak beliau Ibrahim, anak laki-laki beliau Ibrahim, maka beliau menangis, keluar air mata beliau. Umar bertanya, kenapa ini? Kenapa engkau menangis seperti itu sampai keluar air mata? Kata Nabi, innal aina la tadma wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbuna. Mata itu yang mengeluarkan air mata, hati bersedih, tapi kita tidak berucap kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Artinya memang hati bersedih, tidak bisa dipungkiri, meninggal anak, air mata belum keluar, tapi belum tidak berucap kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang dibolehkan, hal yang dibolehkan. Dan juga ada hadis di sana yang mengatakan bahwa si mayat itu akan diadab dengan sebab ratapan keluarganya. Itu ada hadis, tapi dikompromikan oleh para ulama itu kalau dia wasiatkan. Dia wasiatkan, kalau saya meninggal nak, tolong nangis keras-keras. Nah, ini mayat akan diadab dengannya. Nabi SAW bersabda, innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi alaih, dalam riwayat Imam Al-Baihaqi. Mayit itu akan disiksa dengan sebab tangisan keluarganya. Ini disebutkan oleh para ulama kalau dia wasiatkan. Kalau dia apa? Wasiatkan. Ini terkait dengan meratapi dan menangisnya. Pengumuman yang seperti ini tidak dibolehkan tadi. Pengumuman yang disertai supaya banyak orang tahu kalau ada meninggal, nangis ramai-ramai semua satu rumah. Iya, ini pengumuman yang tidak dibolehkan. Yang kedua, ada pengumuman yang dibolehkan. Ada na'i, pengumuman yang dibolehkan, yaitu pengumuman kalau yang dimaksud dengan adalah maksud dini. Yang dimaksudkan dengannya adalah ada tujuan secara agama. Maksudnya gimana itu? Diumumkan supaya orang banyak mensolatinya. Jadi diberitakan bahwa ada yang meninggal, seperti sering di Pak Syahril lakukan. Ada orang meninggal, tujuannya bukan meratapinya, tapi supaya orang tahu, oh di sana ada yang meninggal, sebentar kita pergi sholat di sana. Supaya banyak apa? Jamaah. Karena nanti akan kita sebutkan dalam masalah mensolati jenazah, makin banyak jamaahnya, makin bagus untuk si mayit. Akan kita sebutkan nanti haditsnya ketika datang pembahasan. Jadi umumkan dengan maslahat seperti ini, itu hal yang dibolehkan. Itu hal yang dibolehkan berdasarkan hadits dalam masalah ini, seperti yang dinukil dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW mengumumkan meninggalnya Najasyi. Tahu Najasyi? Raja Habasyah.
Ya, yang meninggal. Sebelumnya agama Nasoro, kemudian masuk Islam, tapi tidak ada kaumnya yang tahu. Dia meninggal, tidak ada orang solati. Karena orang tidak tahu kalau dia sudah masuk Islam. Maka Nabi SAW mengumumkan di tengah para sahabat dan mereka mensolatinya solat goib. Demikian pula kisah kedua, hadits kedua juga pernah terjadi bahwa seorang perempuan yang membersihkan masjid meninggal. Para sahabat kuburkan di malam hari. Mereka tidak kasih tahu Rasulullah. Maka Rasulullah kehilangan orang tersebut karena biasa membersihkan masjid. Beliau bertanya, mana si perempuan itu? Mereka bilang telah meninggal. Kata Nabi kepada para sahabat, afala adantumuni, kenapa kalian tidak memberitakannya kepadaku? Kenapa kalian tidak mengumumkan kepadaku? Maka setelah itu Nabi SAW pergi ke kuburannya dan beliau mensolatinya. Beliau apa? Mensolatinya. Jadi kalau maksudnya adalah maksud agama, supaya banyak orang datang melayat untuk mensolatinya nanti, maka ini hal yang dibolehkan. Hal yang dibolehkan. Ini masalah mengumumkan. InsyaAllah di pertemuan akan datang baru langsung kita masuk dalam masalah memandikan mayit. Alhamdulillah.